Ya, pemirsa, meski Indonesia masih dalam masa pandemi COVID-19, Presiden meminta agenda-agenda strategis nasional terus dilanjutkan. Ditambah lagi, Indonesia saat ini juga tengah mempersiapkan tatanan kenormalan baru atau new normal. Presiden Joko Widodo Jumat pagi meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju memprioritaskan agenda strategis nasional di bidang ekonomi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesehatan. Meski saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, agenda-agenda strategis nasional masih tetap harus dilanjutkan. Hari ini kita akan evaluasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi kita karena dampak COVID. Yang pertama, walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi, tapi agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita, yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional, tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan. Untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi ini, pemerintah berencana mempersiapkan tatanan kenormalan baru atau new normal. Masyarakat diminta untuk beradaptasi dengan situasi di masa pandemi COVID-19 selama vaksin belum ditemukan. Rencananya pemerintah akan memulai fase normal baru pada 1 Juni mendatang untuk pemulihan ekonomi dengan membuka kembali operasional sektor industri dan jasa. Sementara untuk mal, pasar, dan toko diperbolehkan buka kembali pada 8 Juni. Diikuti dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada 15 Juni 2020. Selanjutnya, kegiatan wisata akan kembali beroperasi dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang ketat. Diharapkan pada Agustus mendatang, seluruh kegiatan ekonomi akan kembali berjalan. Harapannya dalam waktu singkat Indonesia bisa segera keluar dari resesi perekonomian yang disebabkan oleh COVID-19. Ya, pemirsa, Indonesia menerima bantuan dari Kanada sebesar $850.000 Kanada dalam penanganan pandemi COVID-19. Secara khusus, Indonesia mendapat perhatian lebih dari dunia internasional dalam percepatan penanganan wabah virus corona ini. Dunia internasional sedang bersama berjuang melawan COVID-19. Pasalnya, akibat pandemi ini, tidak hanya menyerang kesehatan, namun perekonomian dunia turut terguncang. Saling membantu menjadi salah satu kunci agar bersama-sama bertahan di tengah kesulitan masa pandemi COVID-19. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faizasyah menyatakan melalui telekonferensi virtual, Indonesia baru saja menerima bantuan dari Kanada. Dengan demikian, bantuan terhadap Indonesia dari 11 pemerintah negara lain, 12 organisasi internasional, dan 90 entitas non-pemerintah senilai $100 juta Amerika. Dalam pembicaraan secara pertelepon tersebut telah disampaikan apresiasi Indonesia atas bantuan sebesar Kanadian $850.000 yang diberikan melalui Red Cross dan UNICEF. Jadi apa yang disampaikan ini telah semakin menambah lagi bantuan atau dukungan internasional bagi Indonesia dalam penanganan COVID-19. Di dalam pembicaraan juga disinggung mengenai usulan perjanjian produksi bersama, khususnya ventilator antara PT Inka Indonesia dengan pihak Kanada. Selain menerima bantuan, Indonesia melalui PT Inka beserta pihak Kanada juga turut bekerja sama untuk memproduksi ventilator yang menjadi kebutuhan untuk merawat pasien COVID-19. Dari Jakarta, Angelika, IDX Channel. Ya, pemirsa, demi meningkatkan roda industri usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah berjanji mendorong penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM dalam upaya mendorong kembali perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji penjaminan kredit modal kerja untuk sektor UMKM akan mendorong daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah pandemi COVID-19. Di mana program penjaminan kredit modal kerja membantu debitur UMKM yang sudah melakukan restrukturisasi kredit sehingga mendapat kredit modal kerja baru untuk bisa kembali melanjutkan operasionalnya. Skema penjaminan kredit modal kerja UMKM yang tengah disiapkan diberikan dalam bentuk belanja imbal jasa penjaminan sekitar Rp5 triliun dan cadangan penjaminan Rp1 triliun. Berapa potensi kredit modal kerja tambahan yang akan disalurkan melalui penjaminan ini, kami akan mengkoordinasikan kembali
dengan Kemenko Perekonomian dan data dari OJK.